Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dihantam ombak, seorang nelayan di Merauke hilang saat mencari udang. Tidak bisa diangkut lewat jalur darat, harga bensin dan semen di Kabupaten Puncak mahal. Masuk tahun ajaran baru, warga mulai berburu pakaian sekolah. Kasihan. Keluarga Benediktus, seorang nelayan yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu, masih terus menunggu di Kampung Payum, tempat di mana Benediktus selama ini menetap. Saat itu korban turun ke tengah laut yang sedang surut dengan membawa jaring untuk menangkap udang. Namun tiba-tiba datang air pasang disertai angin kencang yang menyeret Benediktus ke tengah laut dan tenggelam. Itu kemarin pagi saya tidak tahu kalau laki-laki sudah turun toh. Saya bangun tidur saya tidak tahu. Dia turun ke laut. Iya ya. Mau cari apa itu? Cari udang. Udang. Terus sendiri dia? Sendiri. Nah, memang ada masyarakat ada turun, ada beberapa orang juga. Nah, cuma waktu dalam air katanya adik laki-laki yang paling jauh. Yang lain semua masih di darat toh, masih bisa injak tanah baik ya. Cuma adik laki-laki yang terlalu jauh katanya dari mereka semua. Terus nanti waktu air naik, baru perempuan mulai cari, istrinya mulai cari-cari. Cari sampai, baru tidak kasih tahu kami, tetangga di sini, tidak tahu. Nanti sampai sudah malam, baru perempuan cari diam-diam. Nanti sudah malam, baru kami mulai tahu dari anak kecil, anak perempuan. Bilang, petua, bapak tua, mana yang cari? Bapak Ari belum naik dari pagi. Ya. Sudah malam kita mulai hubungi tim SAR, keluarga sih mulai cari sama-sama. Tidak dapat sampai dengan sekarang ini ya. Tadi air turun ini tadi ketemu jaring saja ini. Jaring sama itu. Jaring saja ya? Ya. Dapat dia di laut itu? Di laut ya. Pak Yohanes Yolmen. Keluarga baru sadar pada malam hari karena Benediktus tidak kunjung pulang. Mereka mencari hingga ke laut, namun mereka hanya menemukan jaring yang digunakan korban, serta topi dan sebungkus rokok. Keluarga lalu meminta bantuan Basarnas Merauke untuk mencari korban, namun hingga Rabu petang, Benediktus belum ditemukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Biaya hidup sehari-hari di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah tergolong mahal. Karena kabupaten ini hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang, sehingga harga kebutuhan pokok pun sangat mahal. Harga bensin misalnya, pedagang eceran menjualnya Rp40.000 per liter, karena harus diangkut dari Timika ke Ilaga dengan menggunakan pesawat terbang. Kendati mahal, menurut pedagang harga bensin eceran tidak dipermasalahkan dan tetap laku. Kalau di Ilaga sendiri dijual per liternya berapa? 40. Biasanya kita kasih naik satu flight 2 minggu habis satu flight. Kita ikuti saja situasi. Kalau situasinya lagi ini ya kita. Sementara itu harga semen di Kabupaten Puncak juga sama. Untuk ukuran 50 kg, semen bisa mencapai Rp1.300.000. Semen satu sak 1.300.000. 1.300.000. Itu merek apa, Om? Merek yang biasanya kita jual di sini Tonasa. Tonasa ya. Tonasa itu biasa selalu tadi. Tapi yang 50 kilo. Masih itu ya, masih dia biasa. Biasa saja. Ya, karena belum fokus ke bangunan. Masa hanya untuk fondasi saja. Yes. Itu tergantung dari permintaan kita biasanya. Ada permintaan baru bisa masuk di supply ya. Karena itu satu flight itu paling 23 sak. Ya, satu flight. Sewanya berapa? Satu flightnya itu 23 juta.
23-an, 23-an lagi. Terus untuk ongkos semua dari bandara 1 juta. Jadi total biaya semua Total 24 jutaan satu kali flight. Kabupaten Puncak sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Induk, Puncak Jaya. Sejak 2 tahun lalu, Kabupaten Puncak ini menjadi salah satu basis kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang sering meneror warga hingga merenggut korban jiwa. Dari Ilaga, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kemendagri Selasa lalu menunjuk Valentinus Sudaryanto Sumito sebagai penjabat Bupati Kabupaten Mimika, menggantikan Johannes Retop yang terseret dugaan kasus korupsi. Pelantikan Valentinus mendapat tanggapan dari Johannes Retop. Johannes mengatakan ia tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa sebagai pelaksana tugas Bupati Mimika. Menurut dia, pelantikan Valentinus melanggar aturan karena kasus hukum yang menjeratnya belum berkekuatan hukum tetap. Saya hasil politik loh. Dipilih oleh masyarakat, bukan karena kebutuhan administrasi, bukan kebutuhan kepentingan orang-orang tertentu. Tidak bisa. Jadi silakan aja dilantik penjabat bupati, tapi penjabat tidak bisa melaksanakan tugas di Mimika. Karena tidak bisa. Saya masih ada. Saya tidak berhalangan tetap. Kan begitu. Ini prinsip. Jadi kalau ditunjuk saya melakukan sikap perlawanan, memang harus kita lawan. Lawan yang salah gitu loh. Kalau benar tidak ada masalah. Kalau ditunjuk pelaksana harian sangka topik. Tidak ada masalah. Silakan jalan. Saya malah ajak semua OPD kita untuk melaksanakan tugas. Saya akan himbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan. Karena pelaksana harian dia menunggu sampai nanti saya punya keputusan ini selesai. Tapi kalau diangkat penjabat, tidak boleh. Sangat tidak boleh. Penjabat itu bisa melaksanakan tentang keuangan, tentang kepegawaian, tentang segala hal. Penjabat loh. Saya masih ada loh. Kecuali kalau saya tidak ada loh. Saya sudah dipenjara atau saya sudah mati tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya masih ada, mereka bisa melakukan hal-hal begini, saya tidak terima. Karena apa? Saya dipilih berdasarkan hasil politik. Valentinus Sudaryanto Sumito sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk mengatakan pelantikan Valentinus untuk mengisi kekosongan jabatan di Kabupaten Mimika karena pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop, sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jayapura. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah menjadi tradisi menjelang tahun ajaran baru, orang tua sibuk mencari seragam sekolah untuk anak-anak mereka. Sejumlah toko di Merauke tidak mau melewatkan kesempatan meraup untung dengan menjual seragam sekolah berbagai ukuran, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Seperti salah satu toko di Jalan Paulus Nafi, Merauke. Toko ini selalu ramai didatangi pembeli yang mencari seragam sekolah. Namun sebagian warga kecewa karena harga seragam sekolah naik dibanding tahun lalu. Namun mereka tidak ada pilihan. Ya, untuk sekolah ya. Ibu, anaknya SD apa SMA? SD ya? Ya. Ini belanja seragam apa aja Ibu nih? Pramuka, merah putih. Nah Ibu, kalau melihat harga yang ada sekarang ini bagaimana menurut Ibu? Cukup apa ada kenaikan Ibu? Ada kenaikan. Ada kenaikan ya? Aduh pusing ini. Oh gitu. Apalagi ada yang Ya alhamdulillah dari awal bulan ini sudah mulai ramai karena memang tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ya. Yang paling banyak orang cari pakaian seragam SD, SMP apa SMA Pak Haji? Pada umumnya semuanya. Semuanya ya? SMA memang mereka cari. Oh gitu. Tapi ini biasanya makin dekat sekolah makin ramai ya? Iya Bang. Mungkin sampai bulan-bulan 7. Bulan 7 ya, Juli ya? Oke. Pemilik toko tampaknya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena bulan Juli mendatang siswa baru sudah mulai bersekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.